Yo Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime The Beginning After the End episode 4. ライトカメラのさ飛び込もうあなたてく楽しさが始まるアニメの夢と漫画のスリルストーリーをキャッチ Setelah mendengar suara misterius itu, seketika Arthur langsung bersembunyi. Arthur berpikir apakah itu suara dari mayat penyihir yang jatuh bersamanya. Lalu suara misterius itu menanyakan kondisi tubuh Arthur. Sementara Arthur mengecek mayat penyihir tadi apakah dia masih hidup. Kemudian suara misterius itu berkata, "Jangan khawatir, mayatnya tidak akan hidup kembali jika itu yang kau takutkan." Mendengar itu Arthur sangat lega, tapi dia langsung panik. Lalu berkata di dalam hatinya, "Jangan hanya mempercayai suara tadi kenal ini. Tidak peduli betapa halus dan bermartabatnya suara itu." Kemudian Arthur mengarahkan belatinya ke semak-semak sambil berkata, "Siapa kau? Apakah kau yang menyelamatkanku?" Tapi dari semak-semak itu hanya muncul seekor binatang kecil. Kemudian suara misterius itu kembali berkata, "Ya, untuk pertanyaan keduamu. Untuk yang pertama, kau akan mengetahuinya saat kau tiba di tempat tinggalku." Arthur berkata, "Kau terlihat percaya diri bahwa aku akan mencoba menemukanmu." Suara misterius itu berkata, "Baiklah, aku adalah satu-satunya yang akan bisa membawamu kembali pulang dari tempat ini." Mendengar itu, Arthur langsung teringat kedua orang tuanya, para anggota Twin Horns, dan juga bayi di kandungan ibunya. Dia bertanya-tanya apakah mereka semua baik-baik saja dan apakah mereka sudah berhasil mencapai Sirius dengan selamat. Lalu Arthur berkata, "Baiklah Tuan Suara, bolehkah aku merepotkanmu untuk meminta arahan sehingga kau bisa memberkatiku dengan kehadiranmu?" Suara misterius itu berkata, "Meskipun agak kasar menyebut seorang wanita sebagai tuan, tapi kau cepat mengerti Arthur Lewin. Hanya saja sentimenmu ada di sana. Jadi ya, aku akan menunjukkannya padamu." Arthur cukup kebingungan kenapa suara misterius itu mengetahui nama lengkapnya. Tapi tidak lama dari itu, muncul aura mengerikan yang membuat Arthur tertunduk kesakitan. Aura mengerikan itu berasal dari sebuah gua yang cukup jauh dari Arthur, di mana gua itu adalah tempat suara misterius itu berasal. Setelah aura mengerikan itu menghilang, Arthur diminta untuk segera berangkat, karena akan jauh lebih aman bepergian saat masih terang. Akhirnya Arthur pun berangkat. Tubuh Arthur sendiri sudah mulai membaik, hanya tersisa beberapa rasa sakit saja. Di perjalanan, dia memikirkan bagaimana cara orang misterius itu menyelamatkannya. Lalu kenapa hanya dia yang diselamatkan? Semakin dia memikirkan jawabannya, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Setelah cukup jauh berjalan, Arthur mendengar suara air. Arthur pun memanjat batu yang besar, dan dari sana dia melihat sebuah sungai. Seketika Arthur melepas seluruh pakaiannya, lalu melompat ke dalam sungai. Dia terlihat sangat bahagia, bahkan dia membersihkan pakaiannya sambil bersenandung. Lalu tiba-tiba suara misterius itu muncul lagi. Dia tertawa sambil berkata, betapa menyenangkannya, seperti tanpa beban. Mendengar itu Arthur terlihat malu, karena dia sedang telanjang. Tapi suara misterius itu berkata, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa kulihat di sana." Setelah mendengar itu, Arthur terlihat murung. Dia langsung mengenakan pakaiannya lagi sambil berbicara kepada dirinya sendiri. Itu hanya kata-kata Arthur. Seorang raja harus tetap tenang dan tidak terpengaruh, karena tubuh ini masih belum berkembang. Itu saja. Suara misterius itu kemudian berkata, "Maafkan aku karena mengejutkanmu. Jangan murung seperti itu." Setelah itu Arthur mengisi kantung air minumnya, lalu memakan sisa bekalnya. Sambil makan, dia berpikir, setelah terjatuh dari tebing, mungkin saat ini seharusnya dia berada di dekat wilayah elf, tapi dia tidak melihat kabut yang menjadi ciri khas hutan Elfshire. Saat itu matahari sudah hampir tenggelam. Arthur pun melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan dia terus saja berpikir. Dia berkata di dalam hatinya, "Ketakutanku untuk berjalan melalui padang binatang buas itu pun sirna oleh kenyataan bahwa hanya ada binatang-binatang kecil. Meskipun aku heran bahwa aku belum melihat binatang buas mana, mengingat betapa kayanya tempat ini dengan mana. Sangat disayangkan bahwa aku tidak bisa tinggal dan menyerap sebagian mana. Tapi aku harus bergegas. Aku harus kembali ke orang tuaku karena ibuku sedang mengandung. Tekanan akan kematianku mungkin akan membahayakan bayi di dalam kandungannya, dan itu pun jika mereka masih hidup." Setelah itu matahari sudah hampir tenggelam, tapi Arthur sudah tiba di sebuah gua tempat aura itu berasal. Suara misterius itu berkata, "Aku bersyukur kau tiba tepat waktu di sini dengan selamat." Tidak lama dari itu, Arthur menyentuh bagian gua dengan ranting sambil berkata, "Senang bertemu denganmu." Suara misterius itu berkata, "Menariknya, aku bukanlah sekumpulan batu yang hidup. Kau akan menemukanku di dalam celah-celahnya." Arthur pun langsung menuju celah bebatuan yang terlihat memancarkan cahaya. Tapi cahaya itu ternyata berasal dari dasar gua.
Dia mulai memasukinya dan dengan cukup tegang, dia mulai bersiap untuk turun sambil berkata, "Ayah, ibu, aku akan segera pulang." Saat Arthur mulai melangkah turun, suara misterius itu berkata, "Perhatikan langkahmu." Lalu tiba-tiba Arthur tergelincir dan dia terjatuh langsung ke dasar gua yang cukup dalam. Saat terjatuh, dia melewati tanaman-tanaman yang bercahaya yang menjadi sumber cahaya yang dilihat Arthur di celah gua tadi. Setelah itu Arthur menghantam tanah, tapi dia menembusnya, lalu terus terjatuh dan akhirnya mendarat di dasar gua dengan wajahnya yang pertama menghantam tanah. Dia terlihat sangat kesakitan. Dia berkata di dalam hatinya, "Peringatan bahwa aku akan turun 2 lantai sepertinya akan lebih menyenangkan." Setelah berdiri, Arthur terlihat ketakutan hingga dia terpeleset dan terjatuh lagi. Tapi setelah itu dia semakin ketakutan karena ada satu sosok bertubuh besar seperti monster yang mengenakan sebuah armor sedang duduk di hadapannya dengan aura yang mengerikan dan juga sebuah luka menganga di dadanya seperti bekas tusukan pedang yang besar. Sosok itu berkata, "Kita akhirnya bertemu." Sosok itu langsung berdiri dan berjalan perlahan menuju Arthur yang saat itu sangat ketakutan. Sosok itu mengarahkan tangan kanannya ke Arthur seperti akan menangkap Arthur. Dia berkata, "Serangga akan masuk ke dalam mulutmu jika kau terus membukanya seperti itu." Sontak Arthur langsung menutup mulutnya dan sosok itu ternyata hanya mencoba menjulurkan tangannya untuk membantu Arthur berdiri. Sosok itu berkata, "Butuh waktu bagiku untuk membuka celah dimensi yang cukup kuat untuk membawamu pulang." Lalu sosok itu memberitahu Arthur bahwa di sekelilingnya ada tanaman yang bisa memberinya nutrisi untuk menyembuhkannya selagi celah dimensi sedang dibuka. Arthur pun berterima kasih lalu mulai menghampiri salah satu tanaman. Dia menggenggam tanaman yang buahnya berwarna ungu. Saat dia melihat buah itu, muncul wajahnya di sana. Lalu muncul orang tua dan dia yang sedang bercanda. Seketika Arthur menutup matanya karena merasa sedih. Lalu tiba-tiba Arthur merinding karena sosok misterius tadi muncul di belakangnya sambil mengatakan bahwa tanaman yang dipegang Arthur adalah salah satu yang memiliki rasa terenak. Lalu buah dari tanaman itu pun dioleskan di bagian tubuhnya yang terluka. Setelah itu sambil duduk berdampingan dengan sosok misterius, Arthur memakan buah ungu tadi untuk mengisi nutrisi dan menyembuhkan luka dalamnya. Saat itu Arthur bertanya siapa nama dari sosok misterius itu. Sosok itu menjawab, "Sylvia." Lalu seiring dengan rasa takut Arthur terhadap kehadiran Sylvia memudar, Arthur mulai mengajukan beberapa pertanyaan lainnya yang selama ini mengganjal di pikirannya. Sylvia pun mempersilahkan, walaupun mungkin tidak semua pertanyaan bisa dia jawab. Dan saat itu Arthur bertanya, di mana tempat mereka sedang berada? Kenapa Sylvia di tempat itu sendirian? Dari mana Sylvia berasal? Bagaimana Sylvia mendapatkan luka? Dan kenapa Sylvia menyelamatkannya? Sylvia berkata, "Pertanyaan pertamamu cukup mudah. Tempat ini adalah zona terpencil yang terletak di antara Beastglades dan hutan Elsire. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui tempat ini karena aku sudah mengusir siapapun yang mendekat. Meski kasus itu jarang terjadi. Kau, Arthur, adalah orang pertama yang memasuki wilayah ini." Arthur tersenyum sambil berkata, "Kau bisa memanggilku Art. Keluargaku memanggilku Art. Itu kependekan dari Arthur." Sylvia berkata, "Baiklah, kalau begitu aku pun harus memanggilmu Art. Untuk pertanyaan keduamu, aku di sini sendirian hanya karena aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersamaku. Aku punya banyak musuh yang sangat menginginkan sesuatu yang aku miliki. Pertarungan terakhirku dengan musuhku, sebelum aku bisa melarikan diri, dia meninggalkan luka ini padaku. Untuk pertanyaan kenapa aku menyelamatkanmu, mungkin aku tersentuh oleh keberanian dan pengorbananmu. Atau mungkin aku hanya merasa kesepian. Bahkan aku tidak sepenuhnya mengerti kenapa. Maafkan aku Art, tapi aku permisi dulu untuk malam ini. Lukaku bernanah dan aku harus dalam kondisi yang baik saat aku bekerja untuk membuka celah dimensi besok." Lalu Arthur berkata, "Baik, selamat malam Sylvia." Saat Sylvia mulai pergi, Arthur berpikir betapa kesepiannya Sylvia. Tapi setelah itu Sylvia kembali berkata, "Oh iya, aku hampir lupa. Penglihatannya memang tidak mencapai dengan jelas kemana mereka pergi. Tapi keluargamu dan teman-temanmu selamat." Mendengar itu Arthur meneteskan air matanya. Lalu dia tersenyum bahagia. Arthur berkata, "Terima kasih Sylvia." Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime The Beginning After the End episode 4. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangatik. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に